Pendekar Pedang bab 259 sampai bab 562. Akhirnya, 3 hari kemudian, sopir truk itu menderita uremia akibat cerukan ginjal yang parah dan beberapa penyakit lamanya sendiri. Sebuah keluarga hancur seperti itu. Ada banyak orang seperti dia, beberapa mungkin hanya efek samping yang lebih serius, dan beberapa orang juga merusak tubuhnya. Pada hari ke-10 setelah pelepasan Hui Chun dari pil, efek samping muncul secara besar-besaran. Pada awalnya, orang tidak percaya bahwa Hui Chun dari pil yang harus disalahkan, atau mereka tidak mau meminum obat ajaib yang membantu mereka menjadi pria sejati dari altar. Tetapi dengan tubuh mereka yang terlalu berlebihan, mereka harus menghadapi kenyataan. Xiao Wang juga perlahan menemukan bahwa tubuhnya tidak sebaik sebelumnya. Kadang-kadang bahkan setelah minum obat, adiknya tidak merespon. Selain mendengar angin di luar, Xiao Wang juga pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan diberitahu bahwa tubuhnya sangat tertarik, dan jika terus seperti ini, dia mungkin menghadapi kegagalan organ. Xiao Wang sangat ketakutan sehingga dia kehilangan jiwanya. Untuk melihat ke atas dan menjadi seorang pria, dia hampir mempertaruhkan nyawanya. Segera setelah itu, gerakan pembelaan hak yang gencar diluncurkan. Toko Forest Pharmaceutical dikelilingi oleh orang-orang, dan kerumunan yang mencela melemparkan telur busuk, batu, dan mengutuk para pengusaha yang tidak bermoral. Pejabat itu menanggapi dengan cepat, dan pihak berwenang turun tangan dalam penyelidikan. Namun, metode para alkemis bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang biasa. Ini juga alasan mengapa Yan Beifei percaya diri. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda tidak dapat melakukan apapun dengan Forest Pharmaceutical. Selain itu, Departemen Pengawas juga membantu Forest Pharmaceutical untuk membuktikan tidak bersalah. Konsumen yang dirugikan itu tidak punya pilihan selain mengakuinya setelah membuat keributan beberapa saat. Orang-orang dari Forest Pharmaceutical malah menjebak konsumen tersebut sebagai pemerasan jahat dan menahan gelombang. Dengan cara ini, reputasi Forest Pharmaceutical menjadi lebih besar, dan penjualan pil Hui Chun Dali juga naik ke puncaknya lagi. Farmasi Nianqi. Ruang rapat. Tuan Chen, Su Qing dan pejabat tinggi lainnya berkumpul bersama. Su Qing menamparkan meja dan berdiri dengan wajah serius. Pria tercela dari Forest Pharmaceutical ini telah merugikan banyak orang. Sekarang, saatnya bagi kita untuk berdiri dan membalikkan keadaan. Pasien yang tubuhnya ditarik berlebihan oleh pil Hui Chun Dali, saatnya konsolidasi dan pil Pei Yuan kita. Tuan Chen, Anda dapat memulai serangan balik. Manajer yang dan yang lainnya mengikuti. Benar, Tuan Chen, mari kita rilis obat baru. Chen berdiri, wajahnya juga sangat serius. Ini adalah produk pertama yang dirilis oleh Nianqi Pharmaceutical kami. Jika tidak berhasil, ini mungkin akan menjadi produk terakhir dari Nianqi Pharmaceutical kami. Tidak berhasil, kamu akan baik hati. Tanda seru. Semuanya, ayo kita coba. Oke. Tiba-tiba, seluruh industri farmasi Nianqi mulai beroperasi. Periklanan, publisitas, online dan offline, luar biasa. Mereka bahkan meminta kantor pusat untuk memiringkan sumber daya untuk membantu Nianqi Pharmaceuticals beriklan. Propagandanya lebih kuat dari pil Hui Chun Dali. Kemudian, Su Qing dan eksekutif tingkat tinggi lainnya duduk di kantor masing-masing, dengan cemas menunggu umpan balik pasar. Xiao Wang baru saja kembali dari tim perlindungan hak. Melihat iklan di layar elektronik di persimpangan, Guben Pei Yuan dan adalah produk perawatan kesehatan murni alami tanpa efek samping, yang dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang kembung. Melihat slogan promosi tersebut, Xiao Wang tiba-tiba menjadi marah. Ayo. Titik. Hei, para pencatut yang tidak bermoral ini, tidak cukup berbohong kepada kita sekali, dan mereka benar-benar datang untuk membohongi kita untuk kedua kalinya. Seorang paman botak berusia 40-an di sebelahnya juga mengutuk dengan getir. Industri farmasi Nianqi ini benar-benar tahu cara memasukkan jarum. Mengetahui bahwa tubuh kita terlalu banyak ditarik, kami segera meluncurkan pil konsolidasi dan Pei Yuan untuk memperbaiki tubuh kita. Hehe, apakah para pencatut ini benar-benar berpikir bahwa kita masih akan dibodohi? Saya ingin berdiri dan menggunakan pengalaman pribadi saya untuk memberitahu mereka yang belum tertipu, jangan membeli pil ini, itu semua uang tanpa hati nurani.
Seorang pencatut dengan hati dan uang hitam. Xiao Wang juga menggema, baiklah, saya juga akan berdiri dan mengekspos mereka untuk mencegah lebih banyak orang tertipu. Saya akan mempostingnya di grup sekarang. Oke. Tanda seru. Sebuah adegan dipentaskan di banyak tempat di kota. Para korban telah mengingatkan semua orang dalam kelompok dan berbagai kalangan untuk tidak membeli pil Guben Peiyuan. Cukup tertipu sekali, jangan tertipu untuk kedua kalinya. Segera, setengah hari telah berlalu sejak pelepasan pil Guben Peiyuan. Su Qing tidak tahan lagi, dia memanggil karyawan yang bertugas mengawasi pasar dan bertanya, bagaimana penjualannya. Pekerja kerah putih wanita berkacamata goyah dan tidak dapat berbicara. Hati Su Qing tenggelam, apakah Anda punya 50.000 botol? Pekerja kerah putih wanita itu menggelengkan kepalanya. 30.000 botol. Pekerja kerah putih perempuan itu menggelengkan kepalanya lagi. Pasti ada 10.000 botol. Su Qing berulang kali menurunkan target, mengetahui bahwa volume penjualan pil Huichun Dali selama setengah hari mencapai 500.000 botol yang mencengangkan. Wanita pekerja kerah putih berkata dengan wajah sedih, Wakil Presiden Su, botol berikutnya belum dijual secara online atau offline. Mereka juga mengatakan bahwa kami adalah pembohong dan milik Forest Pharmaceutical. Pil Huichun Dali dari farmasi hutan telah menarik mereka terlalu banyak. Tubuh, ayo cepat dan buat konsolidasi dan pil Peiyuan untuk membuat mereka jatuh cinta lagi. Sekarang tersebar di seluruh perangkat lunak sosial, dan ada slogan untuk memboikot kita di mana-mana. Su Qing merosot di kursi dengan ekspresi putus asa, sudah berakhir, kupikir ini adalah waktu terbaik untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, tapi saya lupa bahwa sekarang adalah saat konsumen tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Kemarahan semua orang. Pekerja kerah putih perempuan hendak menangis. Wakil Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Su Qing berkata, saya tahu semua tentang itu. Sekarang kita harus merumuskan rencana yang efektif, jika tidak besok, reputasi kita akan benar-benar busuk. Chen berkata, saya hanya ingin melakukan ini untuk masalah ini. Itu terjadi. Kita harus melakukan ini. Chen memberitahu Su Qing pikirannya. Bukankah ini bohong? Su Qing mengerutkan kening. Tuan Chen berkata, tidak mungkin. Semua orang takut ditipu, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini. Selama mereka bisa memakan pil Guben Peiyuan kami, mereka akan tahu bahwa kami tidak curang. Sangat rumit. Su Qing mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan mengaturnya sekarang. Forest Pharmaceutical, di kantor ketua. Han Yuansheng hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan bawahannya. Haha, haha, ha. Aku benar-benar tertawa sampai mati. Nianqi Pharmaceutical sangat pintar sehingga mereka disalahpahami oleh kepandaiannya. Sudah. Han Fei berkata dengan wajah bangga, ayah, saya pikir kita harus menambahkan bahan bakar ke api dan benar-benar menghancurkan Nianqi Pharmaceutical. Itu. Setelah mendengar ini, Han Yuansheng tertawa terbahak-bahak dan berkata, anakku, ide ini bagus, kamu bisa melakukannya sekarang. Iya. Farmasi Nianqi. Di ruang konferensi. Sekelompok pejabat tingkat tinggi sedang mengadakan pertemuan darurat. Tiba-tiba, asisten manajer umum buru-buru mengetuk pintu dan masuk. Tuan Chen, ini tidak baik. Pagi ini, banyak media mulai mempublikasikan dalam video pendek, mengatakan bahwa Nianqi Pharmaceutical dan Forest Pharmaceutical adalah mitra, dan ada. Berkata, asisten itu melirik. Su yang berada di sebelah Tuan Chen jelas. Apa lagi? Tuan Chen bertanya dengan suara serius. Ada juga foto Wakil Presiden Su dan General Manager Han Fei dari Forest Pharmaceutical. Wajah Su Qing berubah, di mana videonya, tunjukkan padaku. Ini. Asisten langsung menyerahkan telepon. Su Qing melihat media diri dengan pengaruh yang cukup besar di daerah setempat merilis video pendek dengan foto dirinya dan Han Fei. Ada beberapa tempat pengambilan foto grup yang semuanya diambil dengan scene yang real, sangat nyata. Su Qing segera mengenali bahwa salah satu foto grup ada di rumah sakit, dia dan Qin Fan akan mengundang Dr. Ye untuk berbicara atas nama mereka. Foto grup lain menunjukkan Qin Fan sedang berbelanja,
dan kemudian berdebat dengan Han Fei tentang membeli pakaian. Pria tercela dan tak tahu malu ini. Su Qing mengutuk dengan marah. Hanya ada foto di video dan tidak ada suara, semua orang hanya melihat foto dan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Namun, Su Qing tidak bisa berdebat dengan apapun sekarang. Ini tuduhan palsu, aku ingin menuntutnya. Wajah Su Qing memerah karena marah. Tuan Chen berkata, Tuan Su, jangan khawatir. Ini semua dari media. Bahkan jika Anda menuntutnya, dia tidak akan mengakuinya. Mereka melakukan ini hanya untuk mengkonfirmasi komentar di internet. Selama kami menemukan cara untuk membiarkan semua orang mencoba pil konsolidasi dan peiyuan kami, semua rumor akan merugikan diri sendiri. Su Qing menjadi tenang dan mengangguk. Tuan Chen berkata itu benar, saya diliputi amarah dan kacau. Saya sudah mengatur semua orang, dan itu tergantung pada efek selanjutnya. Penjualan Huichun Dali Pills masih booming, dan jumlah orang dengan efek samping juga meningkat. Semakin banyak, tim pembela hak juga berkumpul dari anak sungai ke sungai kecil. Pagi ini, setelah bekerja, Xiao Wang pergi ke toko obat hutan untuk memprotes seperti biasa. Sekarang, karena takut akan efek sampingnya, Xiao Wang tidak lagi berani meminum Dali Pills, akibatnya dia tidak berani melihat pacarnya akhir-akhir ini. Xiao Wang sangat menyesal jatuh cinta dengan gadis musik ketika dia masih muda. Ini benar-benar kesenangan kecil, yang besar melukai tubuh, dan yang kuat terhapus menjadi abu. Saat dia mengendarai sepeda listriknya dan menunggu lampu merah di perempatan, seorang bibi memasang selebaran di mobilnya. Pil Guben Peiyuan, untuk membuktikan saya tidak bersalah, saya mengundang orang untuk mencobanya secara gratis. Jangan sampai ketinggalan kalau lewat, teriak bibi sambil membagikan selebaran. Xiao Wang mencibir di dalam hatinya, para pencatut yang tidak bermoral ini mulai mengubah trik mereka lagi setelah mereka tidak bisa menipu orang. Posting penipuan baru ini ke grup, beritahu semua orang sesegera mungkin, lalu berhati-hatilah. Kali ini, seorang paman yang naik tram bertanya kepada bibi yang membagikan selebaran, bisakah Anda terus mencoba gratis jika Anda sudah mencobanya? Kemarin setelah mengambil satu, saya merasa efeknya bagus, dan tubuh yang telah ditarik berlebihan oleh Dali Pil jauh lebih baik. Beberapa pejalan kaki di dekatnya tertawa terbahak-bahak, lagi pula, meminum Dali Pil bukanlah sesuatu yang mulia. Mereka yang cukup berani untuk berbicara adalah pahlawan. Bibi berkata, ya, sekarang pedagang harus kehilangan uang untuk menghasilkan uang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jadi manfaatkan kesempatan ini, cepatlah, akan membutuhkan uang dalam beberapa hari. Pergi. Paman itu senang berkata. Xiao Wang melirik pamannya, dan mencibir di dalam hatinya, aku sudah sering melihat trik semacam ini, jangan coba-coba membodohiku. Namun, di China, selama dikatakan gratis, tidak pernah ada kekurangan orang yang bereksperimen. Beberapa kakek dan bibi sudah mulai mengantri untuk mencobanya di toko offline Nianqi Pharmaceutical. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, dan Xiao Wang hidup dalam ketakutan selama 2 hari ini setelah meminum Huichun Dali Wan selama 2 hari pertama, dia mengganggu pacarnya setiap hari. Tapi sekarang, begitu Xiao Wang melihat nama pacarnya di ID penelepon, dia langsung terlihat seperti kucing yang ekornya diinjak, pria itu hampir melompat. Pada akhirnya, saya hanya bisa menggunakan kesibukan saya dan harus bekerja lembur sebagai alasan untuk membodohi pacar saya untuk sementara. Namun, ini bukan solusi jangka panjang, terkadang Xiao Wang terpaksa membeli beberapa botol Huichun Dali Wan. Pagi ini, begitu Xiao Wang memasuki perusahaan, dia mendengar rekannya Lao Zhang berbicara dengan keras. Lao Zhang juga menjadi korban Dali Pil, dan dia serta Xiao Wang adalah saudara dan saudari. Ketika dia melihat Xiao Wang datang, dia segera memanggilnya. Xiao Wang, kamu seharusnya sudah mendengar tentang pil Guben Peiyuan dalam 2 hari terakhir, kan? Biarkan aku memberitahumu, obat ini tidak bohong, ini adalah obat yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Kata Xiao Wang, Zhang tua. Kamu saya pernah ditipu, jadi mengapa saya tidak memiliki ingatan yang panjang? Tidak ada obat ajaib di dunia ini, kita harus percaya pada sains. Xiao Wang,
kali ini benar. Ibuku pergi untuk mencobanya selama 3 hari, dan dia sekarang kakinya tidak sakit lagi, dan nafsu makannya lebih baik. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan bahkan dokter mengatakan bahwa tubuhnya telah banyak pulih. Saya mendengarkan ibu saya, dan saya pergi untuk mencobanya 2 kali, dan pinggang lama saya tidak lagi sakit. Saya dulu merasa tubuh saya kosong, tetapi sekarang saya merasa jauh lebih puas. Selain itu, saya telah menanyakan bahwa Guben Peiyuan Pil diproduksi oleh Nianqi Pharmaceutical, bukan Forest Pharmaceutical yang jahat itu. Pil Dali. Berita sebelumnya di internet yang mengolesi dasar pil Peiyuan semuanya dilakukan oleh orang-orang yang dikirim oleh Forest Pharmaceutical. Xiao Wang ragu, benarkah? Zhang Tua tersenyum dan berkata, saya tidak akan membujuk Anda kali ini. Toh, Anda tidak perlu uang untuk mencobanya. Saya akan mengajak Anda mencobanya setelah bekerja. Jika diberi kesempatan, dia masih sangat ingin mencoba. Setelah pulang kerja, Lao Zhang segera membawa Xiao Wang ke toko offline Nianqi Pharmaceutical. Dilihat ya sob, 2 garis itu jauh sekali, tapi kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan perempuan tua. Xiao Wang bertanya dengan curiga, begitu banyak orang. Mereka semua dipercayakan. Lao Zhang memberinya tatapan kosong, aku mempercayakan adikmu. Cepat dan berbaris, dalam 2 hari, acara itu mungkin akan dibatalkan. Keduanya setelah mengantri selama setengah jam, Xiao Wang akhirnya mendapatkan pil konsolidasi dan Peiyuan. Dia menyaksikan Lao Zhang mengunyah dan menelannya langsung, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dengan ekspresi senang. Begitu obat mujarab diminum, Xiao Wang merasakan kejutan di sekujur tubuhnya, perasaan yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Ini seperti seseorang yang tiba-tiba datang ke hutan besar dari lingkungan dengan udara kotor. Ini juga seperti angin sejuk yang tiba-tiba bertiup di musim panas. Bagaimana? Rasanya tidak enak. Lao Zhang bertanya sambil tersenyum. Xiao Wang mengangguk, saat ini rasanya enak, tetapi untuk saat ini tidak berhasil. Jangan khawatir, obat yang benar-benar menyembuhkan penyakit akan memiliki proses. Hanya obat-obatan yang membahayakan orang yang akan memiliki hasil langsung. Yah, tunggu sampai besok. Setelah Xiao Wang memakan pil penguat asal dan Peiyuan pertama, tubuhnya, yang dilubangi beberapa waktu lalu, banyak pulih. Namun, dia masih tidak percaya pada pil Guben Peiyuan, lagi pula, setelah digigit ular, dia takut akan tali sumur selama 10 tahun. Keesokan harinya, dia mencoba pil Guben Peiyuan kedua dan merasa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Namun, saat ini, dia masih belum sepenuhnya percaya pada pil Guben Peiyuan, hanya 30% yang mempercayainya. Setelah makan yang ketiga, dia menemukan bahwa dia memiliki reaksi yang jarang terjadi. Ini segera membuatnya sangat gembira, tetapi dia khawatir pil asal konsolidasi ini, seperti pil peremajaan Dali, termasuk jenis yang menarik tubuh secara berlebihan. Ia langsung pergi ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pemeriksaan, namun hasil pemeriksaan tersebut membuatnya sangat gembira. Dokter sangat terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa tubuhnya tidak hanya pulih dengan baik, tetapi beberapa kali lebih sehat dari sebelumnya. Dokter terus bertanya, obat mujarab apa yang dia minum baru-baru ini? Xiao Wang menekan kegembiraan di hatinya, seperti seorang penjelajah yang menemukan harta karun, dan Guben Peiyuan Pil adalah harta yang sangat besar itu. Xiao Wang bahkan bisa meramalkan popularitas pil Guben Peiyuan di masa depan. Setelah dia kembali, dia mengambil sebagian dari tabungannya dan bersiap menggunakannya untuk membeli pil Peiyuan konsolidasi. Sebagai orang yang pernah ditipu, sebagai orang yang telah menyaksikan popularitas Huichun Dali Pil, dan sebagai geekit yang cerdas, Xiao Wang dengan tajam menangkap peluang bisnis kali ini. Masih ada 2 hari tersisa untuk mencicipi pil Guben Peiyuan gratis sampai akhir. Dari hari pertama ketika jumlah orang sedikit, hanya butuh waktu kurang dari beberapa hari untuk membentuk antrian sepanjang 10 mil. Xiao Wang tidak pergi untuk mencobanya secara gratis, dia langsung membeli batch, menimbunnya di rumah dan memakannya perlahan, dan dia bisa menghasilkan banyak uang ketika harganya naik di masa depan. Di Huaxia, hal yang paling diperlukan adalah orang-orang yang memiliki penglihatan.
Beberapa orang lebih kejam daripada Xiao Wang, dan telah menggunakan separuh tabungan hidup mereka untuk menimbun pil. Melihat situasi ini, Xiao Wang segera diam-diam memberitahu Lao Zhang dan rekan-rekannya di perusahaan. Semua orang juga menimbun banyak pil sejak awal. Kemudian, mereka mulai menunggu pil Guben Pei Yuan melayang ke langit. Farmasi Nianqi. Ruang rapat. Su Qing, Tuan Chen, dan eksekutif tingkat tinggi lainnya melihat grafik penjualan waktu nyata di proyektor dengan penuh semangat. Itu adalah kurva seperti roller coaster. Ketika uji coba gratis tinggal 2 hari lagi, itu naik ke puncak baru. Wajah cantik Su Qing memiliki senyum gembira yang tidak bisa disembunyikan. Semuanya, izinkan saya memberitahu Anda beberapa kabar baik. Hanya butuh 3 hari bagi pil Guben Pei Yuan kami untuk menembus dari 0 menjadi 1 juta. Coba saja. Belum berakhir, volume penjualan kami sudah 2 kali lipat dibandingkan saat Huichun Dali Pills diluncurkan. Meskipun masih ada celah besar dengan Huichun Dali Pills sekarang, selama kami diberi waktu beberapa hari, kami pasti akan dapat menyusul mereka. Peremajaan Daliwan. Tuan Chen juga mengumumkan dengan penuh semangat, semuanya, saya umumkan bahwa pertempuran pertama kita di farmasi Nianqi sangat indah. Yai. Di ruang pertemuan, semua orang bersorak. Efek samping pil Huichun Dali semakin banyak, meskipun pihak berwenang tidak dapat menemukan bukti apapun, penjualan mereka telah menurun di era penyebaran informasi yang sangat cepat ini, dan bahkan jatuh dari tebing pada satu titik. Namun, pil Guben Pei Yuan telah meroket, dan hanya dalam 3 hari, total penjualan telah melampaui itu. Xiao Wang dan orang cerdas lainnya bahkan menggunakan semua tabungan mereka untuk menimbun barang. Untuk sementara, pil Guben Pei Yuan habis terjual. Hal ini menyebabkan orang-orang yang sangat membutuhkan perawatan medis, tetapi mereka tidak dapat membeli pil setelah berlari dan kaki mereka patah. Su Qing dan yang lainnya secara bertahap menemukan situasi ini, dan dengan enggan mengaktifkan pembatasan pembelian untuk mencegah calo. Dan sebotol air energi spiritual yang diberikan Qin Fan sebelumnya telah habis, dan produksi pil Guben Pei Yuan tidak dapat dimulai sama sekali. Saat ini para calo mulai menaikkan harga jual beli, namun efek kuratifnya ada, meski harga naik tetap tidak ada kekurangan pembeli. Beberapa calo menghasilkan banyak uang. Su Qing buru-buru memanggil Qin Fan dan memintanya untuk mengantarkan air spiritual. Qin Fan sudah menyiapkan Yunding Mountain Villa, dan mengirimkannya ke Su Qing sendiri. Dengan formasi pengumpulan roh bawaan, air aura akan terus diproduksi. Kedokteran hutan. Kantor ketua. Suasana menjadi sedikit membosankan. Yan Beifei menatap muram ke arah alkemis di sebelahnya yang sedang mempelajari komposisi pil Guben Pei Yuan, dan bertanya, bagaimana? Apakah pihak lain juga memiliki alkemis yang duduk di kota? Jubah hitam. Sang alkemis dengan kompor berkarat di dadanya menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan ramuan. Tahu apa itu? Itu adalah hal ajaib yang memiliki efek menyembuhkan penyakit dan memperkuat tubuh. Yan Beifei mengerutkan kening, jadi, bahkan Anda tidak dapat menelitinya. Alkimia saya terlalu dangkal untuk membantu Anda. Imitasi. Bisakah kamu menirunya? Tidak, aku bahkan tidak bisa meneliti bahan paling ajaib di dalamnya, bagaimana aku bisa menirunya? Wajah Yan Beifei jelek. Jika alkemis yang diundang dari Medicine God Valley bisa tidak melakukan apa-apa, maka ini dia sudah kalah dalam permainan. Sialan, siapa di balik Nianqi Pharmaceutical Industry? Han Yuansheng bertanya dengan hati-hati, Tuan Yan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wajah Yan Beifei tegas, dan dia menamparkan meja kayu solid yang keras di depannya berkeping-keping, jangan khawatir. Bahkan jika ada tuan yang duduk di belakang mereka, saya akan itu tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Dalam 2 hari berikutnya, bahkan sebotol pil Huichun Dali tidak dapat dijual, dan seluruh pasar ditempati oleh pil Guben Pei Yuan. Setelah Xiao Wang makan selama 7 hari, dia akhirnya mendapatkan kembali kejantanannya, bertunangan dengan pacarnya dengan mulus, dan berencana memasuki istana pernikahan bulan depan. Setelah Lao Zhang makan selama seminggu, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh herniasi lumbal menetap tidak lagi sakit.
Penyakit cerebrovaskular Bibi Zhang juga sembuh, dan Bibi Li akhirnya bebas dari siksaan spondilosis serviks. Serangkaian peristiwa yang bisa disebut keajaiban medis sedang terjadi di berbagai bagian Han Timur. Berita itu menyebar dengan cepat, orang-orang dari perbatasan Jiangnan yang berdekatan dengan perbatasan Handong dan beberapa perbatasan lainnya datang ke industri farmasi Nianqi satu demi satu, berharap mendapatkan hak keagenan eksklusif pil Guben Peiyuan dengan harga tinggi. Dr. Ye, yang menyelesaikan klinik gratisnya di Dongzhou, mendengarkan laporan Ye Xingyi bahwa beberapa penyakit pasiennya membaik atau bahkan hilang setelah minum pil Guben Peiyuan. Terkejut, Tuan Ye membawa beberapa botol Guben Peiyuan pil kembali ke Kyoto dan menyerahkannya kepada Tuan Tang, Presiden Asosiasi Medis Huaxia. Setelah mendengar pembicaraan Dr. Ye tentang efek kuat dari pil Guben Peiyuan, dia telah mendengar tentang berbagai penatua Tang yang ajaib dari pil Guben Peiyuan di berita, dan segera menemukan organisasi penguji paling profesional untuk menganalisis bahan dalam pil tersebut. Sayangnya, mengecewakannya. Dia mengubah 3 agen pengujian dan menemukan personel yang paling otoritatif dan profesional untuk melakukan pengujian. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa Guben Peiyuan dan dibuat dari beberapa obat tradisional Tiongkok yang sangat umum. Tak berdaya, Tuan Tang hanya bisa meminum pil Guben Peiyuan sendiri, dan mencoba obatnya sendiri, berharap untuk benar-benar memahami ramuan pil Guben Peiyuan. Namun, dia tidak menganalisis bahan ramuan tersebut, tetapi dikejutkan oleh efek ramuan tersebut. Ketika pil Guben Peiyuan kecil itu dimakan, Penatua Tang tiba-tiba merasa bahwa dia bisa memukul 5 dengan 1. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Huaxia, Penatua Tang memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan antara pil yang baik dan yang buruk. Ini hanyalah obat ajaib. Jika ramuan di dalamnya dapat ditemukan dan diproduksi secara massal, itu akan menjadi hal yang luar biasa untuk kepentingan semua orang. Bahkan bisa membuat obat China saya terkenal di dunia. Elder Tang sepertinya sudah pulih. Saya kehilangan gairah dan gairah yang saya rasakan saat pertama kali mulai bekerja. Dia segera memanggil cucunya Tang Xinyu, Xiao Yu, pesankan aku tiket ke Dongzhou segera. Mata tua Elder Tang yang keruh penuh dengan ketegasan dan antisipasi, seolah-olah dia melihat obat Huaxia menjadi terkenal di seluruh dunia. Qi Pharmaceutical. Kantor Suking. Suking terus menjawab panggilan telepon, yang semuanya merupakan kabar baik. Wakil Presiden Su, volume penjualan telah meningkat 5 poin persentase dibandingkan kemarin. Wakil Presiden Su, kami terjual habis lagi di sini, dan kami perlu mengisi kembali dengan cepat. Wakil Presiden Su, Anda bertanya kami untuk menyelidiki penjualan pil Hui Chun Dali. Sekarang pada dasarnya semua toko telah mengeluarkan pil Hui Chun Dali dari rak mereka, dan diperkirakan mereka belum menjual 1 botol pun. Suking berkata dengan penuh semangat, Oke. Setelah menutup telepon, Suking melihat ke samping dengan menyilangkan kaki. Qin Fan memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Fan, dari mana kamu mendapatkan air mineral? Terlalu kuat. Qin Fan tersenyum. Ringan, rahasia. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Suking berkata, masuk. Asisten masuk dengan ekspresi bingung di wajahnya, Bos Su, ini tidak baik. Beberapa orang dari Departemen Pengawasan Obat datang dan mengatakan bahwa seseorang melaporkan bahwa pil Guben Peiyuan kami mengandung bahan terlarang. Orang-orang dari pengawasan obat berkata bahwa kita harus menangguhkan penjualan dan menunggu mereka hanya setelah pengujian kita dapat terus menjual. Suking sama sekali tidak menganggapnya serius, kalau begitu biarkan mereka mengambilnya kembali untuk pengujian, dan Anda tidak akan takut menjadi bengkok. Asisten tampak malu, tapi mereka ingin menyita semua produk kami untuk sementara. Apa? Suking tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi marah di wajahnya, mengapa mereka? Kami telah menyelesaikan semua prosedur, dan semua prosedur sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Jika mereka ingin menguji, mereka akan mengujinya. Mengapa mereka harus menyita produk kami? Asisten itu berkata, Bos Su, jangan khawatir, jika ada yang melaporkan kami, itu masuk akal bagi mereka untuk melakukannya. Saya pikir kita masih. Asisten mengisyaratkan Suking dengan matanya, yang berarti menghemat uang dan menghilangkan bencana.
Su Qing dengan tegas menolak, tidak, jika orang-orang dari Forestry Pharmaceutical sengaja menjebak kami hanya memberi mereka pegangan dengan melakukan ini. Qin Fan berkata dengan ringan dari samping, biarkan mereka menyegelnya. Ambil saja kesempatan ini untuk mengatur beberapa jalur produksi lagi. Su Qing mengangguk, oke, ambil saja kesempatan ini untuk memperbaiki beberapa penyimpangan. Xiao Yang, silakan bekerja sama dengan mereka. Iya. Setelah asisten pergi, Su Qing melihat di Qin Fan, Xiao Fan, apakah menurut Anda Forest Pharmaceutical dan yang lainnya melakukan ini? Qin Fan senyum tipis, siapa lagi selain mereka? Tidak apa-apa, di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun sia-sia. Su Qing mengangguk, kamu benar, selama mereka tidak dapat menghasilkan konsolidasi dan pil peyuan obat ajaib seperti itu, mereka hanya dapat diinjak-injak di bawah kaki kita. Distrik Cloud Lake. Xia Zhu mengikuti Ye Qingcheng pulang dari sekolah. Begitu dia memasuki pintu, Xia Zhu mulai mengeluh, Nona, Qin Fan telah pergi selama sebulan, apakah orang tak berperasaan ini telah melupakanmu? Wajah cantik. Ye Qingcheng acuh tak acuh, seperti peri yang tidak makan kembang api. Jangan bicara omong kosong, dia pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Xia Zhu masih tidak terkendali, apa yang lebih penting dari istrinya sendiri? Saya pikir dia bajingan. Nona, saya pikir Anda harus memberinya telepon. Panggil dan tanyakan, berapa lama dia ingin mengujimu. Jika kamu tidak ingin mengajarimu, katakan saja, mengapa terus menunda-nunda. Ye Qingcheng sedikit mengernyit, kata-kata Xia Zhu masuk ke dalam hatinya. Dia tidak takut dengan ujian, tapi dia tidak tahu berapa lama ujian Qin Fan akan berlangsung. 2 hari lalu, dia menerima telepon dari keluarganya, dan mendengar bahwa keluarga Zhao tidak bisa duduk diam. Jika dia masih belum memiliki kekuatan yang cukup saat itu, nasibnya hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Menjadi alat pernikahan politik tanpa jiwa, mesin reproduksi, dia lebih baik mati. Tunggu saja. Saya kira dia adalah orang di belakang Nianqi Pharmaceutical, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, jika dia masih tidak datang kepadaku, maka aku akan pergi kepadanya. Berkata, Nona, saya pikir Anda sebaiknya meminta cuti dari sekolah, dan ikuti dia mulai sekarang sampai dia mau mengajari Anda. Jika benar-benar sampai ke titik itu, saya akan melakukannya. Penuh tekad, untuk mengendalikan takdirnya sendiri, dia bisa memberikan segalanya. 3 hari kemudian, di kantor Nianqi Pharmaceutical. Tuan Chen, Su Qing dan pejabat tinggi lainnya berkumpul bersama. Manajer yang berkata, Tuan Chen, Tuan Su, sudah 3 hari. Saya juga bertanya kepada orang-orang di administrasi obat-obatan, dan mereka mengatakan bahwa hasil tesnya belum keluar. Mari kita terus menunggu. Su Qing mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda bertanya? Berapa lama hasilnya akan keluar? Jika mereka tidak keluar dengan hasil, apakah kita akan ditangkap selamanya? Manajer yang berkata dengan ekspresi muram. Saya bertanya, tetapi mereka tidak mengatakan waktu yang tepat, mereka hanya mengatakan untuk menunggu. Begitu, ini tidak sesederhana itu di dalam. Tuan Chen memandangnya dan bertanya, apa maksudmu? Manajer yang berkata, umumnya, butuh 3 hari untuk mendapatkan hasilnya. Tidak ada surat sama sekali, dan sikapnya sangat buruk. Jika seseorang tidak menghalanginya, pasti tidak akan ada hasil ini. Su Qing berkata dengan marah, jika saya tidak memberikan hasil besok, saya akan pergi ke Departemen Pengawasan Narkoba secara langsung. Cari kepemimpinan mereka. Tuan Chen sedikit khawatir, Tuan Su, tempat ini tidak lebih baik dari Jiangyang, dan pejabat di sana harus menunjukkan beberapa wajah ke grup Nianqi. Ada banyak orang di sini. Kami baru saja datang ke sini, jadi tidak masalah. Mereka pasti tidak akan banyak bicara, Anda harus memperhatikan ke tempat yang aman ketika Anda pergi. Su Qing mengangguk, jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan menemukan seseorang untuk menemani saya. Di dalam kamar kepresidenan sebuah hotel bintang 5. Yan Beifei mengangkat gelas anggurnya,
dan berkata kepada seorang pria gemuk berusia 50-an dengan sedikit rambut tersisa di kepalanya, Jusun, terima kasih atas kejadian ini. Sun Weimin tertawa dan berkata, Tuan Yan, Anda sedang sopan. Jika bukan karena keluarga Yan, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Sekarang keluarga Yan masih hidup, saya harus melakukan yang terbaik. Han Yuansheng juga mengangkat gelasnya dan berkata dengan hormat, kali ini, terima kasih kepada Sun Sir, saya menawarkan Anda bersulang. Keduanya minum bersulang. Han Yuansheng bertanya lagi, ngomong-ngomong, jika Nianqi Pharmaceutical ditekan seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Sun Weimin tersenyum bangga, haha, jangan khawatir, Tuan Han. Jika saya berada di Jiangyang, saya tidak akan ada hubungannya dengan Nianqi Pharmaceutical. Tetapi karena mereka telah datang ke Dongzhou, saya akan melarang mereka selama saya mengatakan.